Ya, selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabar Gan. kamu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ceria. Ya, jadi hari ini rencana akan coaching dengan rekannya ya Pak Yusuf ya? Iya leres Pak. Ya, sebelum kita coaching, nanti langkah baiknya kita menyiapkan rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti. Boleh. Alhamdulillah sudah saya siapkan Pak rubrik. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Nanti sewaktu coaching kira-kira rubrik penilaian yang digunakan nanti seperti apa ya? Kalau saya nanti menggunakan tahapan tirta Pak. Jadi tirta itu dimulai dari dengan bagaimana tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, lalu merencanakan rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya itu terlihat atau tidak. Oh, seperti itu. Ya, lalu kompetensi yang ingin Pak Yusuf kembangkan ini kira-kira apa nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian pendengaran yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, ada 3 ya tadi. Terus dari ketiga tadi yang kira-kira Pak Yusuf pilih untuk agar dikaji lebih spesifik yang mana kira-kira ya? Kayaknya sih saya akan mengambil dua itu Pak. Yang pertama pendengar aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi hal tersebut lebih spesifik lagi seperti itu ya. Dari menggali ide-ide dengan kunci seperti itu. Betul Pak. Lalu indikator ketercapaiannya menurut Pak Yusuf itu apa ya? Indikator ketercapaiannya itu saya dapat memandu agar coach dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan pertanyaan yang berbobot, maka saya akan mampu memandu, memecahkan ide-ide baru atas permasalahan dari coach. Oh, luar biasa ini Pak Yusuf. Ternyata biasa. sudah mempersiapkan dengan matang ya untuk rencana coach ini. Ya. Mungkin itu Pak Yusuf dari saya selaku coach. Nah, nanti mudah-mudahan dalam coach berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak Agam. Saya akan panggilkan coach saya ya. Oke, silakan Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo Bu Kiki, selamat malam. Loh, kok malam Pak? Selamat pagi. Iya Pak Yusuf. Saya langsung lupa ingatan. Iya. Soalnya Bu Kiki terlihat tendu sekali hari ini. Iya. Boten. Buatan nggih? Iya. Bagaimana kabarnya Bu Kiki? Sehat? Alhamdulillah Pak Yusuf. Alhamdulillah kabar saya baik. Iya. Ada yang bisa dibantu ini Bu Kiki? Gini Pak Yusuf, saya mau curhat sebentar nih. Boleh. Jangan cuma sebentar dong. Lama juga boleh. Iya. Gini Pak Yusuf, kita ngobrol di sini nggak apa-apa nih? Enggak apa-apa ya? Oh iya. Kita rilekskan saja suasana ini ya. Iya. Santai aja Bu Kiki. Nah, ada apa ini Bu Kiki? Kok tumben-tumbenan nih Bu Kiki kelihatannya lemas dan capek oh. Iya Tidak ini. seperti biasanya yang penuh dengan gairah dan semangat. Iya Pak Yusuf ini. Kenapa? Akhir-akhir ini saya tuh kayak capek banget gitu. Pinginnya itu di rumah rebahan mawon ngoten lho Pak Yusuf. Gimana ya Pak Yusuf ya? Kayak semangatnya berkurang gitu ya? Iya. Kenapa toh? Coba cerita sini. Gini Pak Yusuf, minggu-minggu ini tuh saya banyak banget kegiatan, jadwal itu sampai segunung gitu loh Pak. Wah, segini ya? Iya. Numpuk ya? Pantesan kok Bu Kiki kelihatan loyo gitu ya. Kurang bergairah dan kurang bersemangat. Terus tugasnya itu apa aja? Sampai menggunung tuh. Gini loh Pak Yusuf, minggu-minggu ini nih tugas saya itu banyak banget. Tahu sendiri kan Pak Yusuf, saya kan ngajar kelas 1 Iya. yang harus ekstra perhatiannya itu ekstra, tugas CGP, apalagi tambah saya di KKG dan harus mempersiapkan HUT PGRI juga. Itu jadi apalagi sebentar lagi mau ini sudah sumatif ya Pak ya. Jadi makin tambah mumet kok. Iya gitu ya Mbak Kiki ya. Yang sabar ya Mbak Kiki ya. Saya tahu kok. Menjadi seorang Mbak Kiki itu sibuknya minta ampun. Jadi Mbak Kiki ini ada masalah dengan tugas-tugas yang banyak banget yang membuat Bu Kiki ini merasa tidak ada waktu untuk dirinya sendiri ya.
Yes. dan keluarga Iya, tentunya. iya Pak Yusuf. Gitu Pak Yusuf. Ini saya rasanya itu hari-hari saya itu kayak hampa gitu. Kayak kegiatan yang saya lewati itu antara di sekolah dan pendidikan itu kayak selalu nggak sinkron gitu. Nggak sinkron gitu ya, terlalu numpuk-numpuk ya, bingung mau yang mana dulu yang harus Iya. diselesaikan ya. Jadi Mbak Kiki itu pengennya gimana? Pengennya waktunya itu bisa dibagi-bagi secara efektif gitu ya? Iya. Gini Pak Yusuf, sebenarnya saya itu inginnya itu ketika di sekolahan itu ya fokus di sekolahan, nanti di rumah ya di rumah gitu. Jadi di sini Bu Kiki ingin bisa membagi waktu secara efektif buat sekolah dan buat keluarga gitu ya. Leres Pak Yusuf. Nah, jadi gimana ya Pak Yusuf ya supaya antara kerjaan sama keluarga dan tugas-tugas lain itu saya ada waktu yang pas gitu. Gimana ya Pak Yusuf? Oke, jadi saya perjelas dulu. Tujuan kita ngobrol pada kesempatan ini adalah membantu menemukan solusi untuk Mbak Kiki bisa membagi waktu di rumah, di sekolah, dan tugas-tugas tambahan yang lainnya gitu ya. Betul Pak Yusuf, Masuk. betul. Oke, menurut Mbak Kiki sendiri, kalau satu hari dikatakan efektif itu satu hari yang bagaimana? Kalau menurut saya gini Mas Yusuf, menurut saya kalau efektif itu ya semua kegiatan itu berjalan sesuai jadwalnya. Misalnya untuk tugas CGP sesuai dengan jadwalnya, tidak melebihi due date. Lalu saya bisa mengantar anak saya TPA, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk suami, dan nggak kalah pentingnya ya saya harus bisa menyalurkan hobi saya no Mas Yusuf. Oh, hobinya Mbak Kiki ya. Hobinya Mbak Kiki mesti masak sama karaokean toh. Oh ya, leres nih kok. Wah, Betul cocok. sekali Mas Yusuf. Kelihatan kok ya. Kapan-kapan aku diajari masak kalau gitu. Oh iya, monggo. Saya pengen masak yang sedep-sedep buat Nah, istri saya. pasti, pasti saya ajari. Nanti tak kabari lah. Oke, Mbak Kiki. Siap. Mbak Kiki, memang dalam sehari itu Mbak Kiki nggak ada jeda waktu atau waktu kosong gitu ya? Full gitu ya? Apa semua kegiatan dan tugas itu menyita waktunya Mbak Kiki? Sebenarnya gini Mas Yusuf, ada sih sedikit-sedikit. Sabtu dan Minggu itu sebenarnya waktu jeda yang paling bagus untuk waktu untuk keluarga ya. Nah, tapi kadang-kadang itu apalagi pas CGP ini Lokakarya itu ngepasi itu harusnya Sabtu malah Oh iya benar. jadi Minggu waktunya habis tersita itu. Yang harusnya Sabtu dan Minggu itu menjadi Yes. family time, Oke. tapi karena kegiatan CGP ini jadi agak sedikit terganggu gitu Nah ya. itu Mas Yusuf. Kalau selain hari Minggu nih Mbak, dalam satu hari itu ada berapa jam kira-kira Mbak? Waktu jedanya? Oh kalau sehari-hari itu biasanya ya sekitar 2 sampai 3 jam kalau di sekolahan ya. Sibuk Nanti banget ya? sampai rumah itu saya kurang lebih sekitar jam 3 sore baru sampai sekolahan. Terus nanti ada kesibukan lain, ngurus anak, dan beberapa hari ini nanti ada kegiatan Google Meet gitu ya di CGP itu. Jadi nanti sekitar 3 sampai 4 jam saja waktu tersisa di rumah gitu. Oh alah, jadi Mbak Kiki itu cuman punya jeda waktu 2 sampai 3 jam ya di sekolah. Iya. Dan 3 sampai 4 jam kalau di rumah ya. Nah, itu biasanya digunakan buat apa aja tuh? Biasanya kalau di sekolah itu ya saya mengerjakan administrasi sekolah, juga tugas-tugas CGP, terus apalagi untuk minggu-minggu ini agak padat gitu Mas Yusuf. Selain KKG juga saya harus mempraktekkan praktik baik, akhir-akhir ini juga mempersiapkan kemarin tuh HUT PGRI ya. Nah, terus agak sibuk gitu, jadi apalagi nanti kegiatan di tetangga rumah gitu banyak banget Mas Yusuf. Banyak banget ya? Iya. Sampai-sampai waktu luang yang 2 sampai 3 jam itu juga kena itu ya? Juga kepotong-potong gitu ya? Yes. Waduh, Mbak Kiki ini memang super sekali. Terus menurut Mbak Kiki nih, setiap hari kan penuh tuh. Ada kegiatan ini, tuh lanjut tugas PCGP, terus ke sosialisasi sama tetangganya. Sebenarnya tuh apa yang kira-kira Mbak Kiki perlukan untuk mengatasi kegiatan
yang selalu mengalir, menghantam bertubi-tubi kegiatannya, kehidupannya Mbak Kiki ini? Mungkin gini ya Mas Yusufnya. Sebenarnya saya itu ingin mengatur waktu supaya semua tidak berbenturan. Jadi saya itu harus punya perencanaan yang baik antara pekerjaan sama rumah itu supaya nggak bernumpuk-numpuk gitu. Jadi sinkron gitu ya? Iya, jadi kadang tugas itu harusnya dikerjakan supaya cepat selesai, tapi kadang saya tunda terus akhirnya numpuk-numpuk jadinya saya kewalahan. Gitu ya Mbak Kiki ya. Oke, saya paham. Sebenarnya nih Mbak, tugas-tugas itu sebenarnya yang mengatur siapa? Mbak Kiki sendiri atau ada orang lain yang ikut andil buat mengatur tugas-tugas itu? Ya, sebenarnya ya saya sendiri ya Mas Yusuf ya. Tapi semuanya itu ya sudah jadi prioritas saya itu gimana? Jadi menurut Mbak Kiki itu Mbak Kiki bisa mempunyai kontrol penuh untuk mengatur semua tugasnya ya. Nah, menurut Mbak Kiki nih, apa yang bisa kita lakukan atau kita buat untuk mengatur semua tugas-tugas Mbak Kiki? Membantu agar tugas-tugasnya itu bisa berjalan atau tertata dengan baik. Apa saya harus membuat skala prioritas ya Mas ya. Terus saya buat catatan kecil gitu, tugas-tugas. Kalau bisa juga saya urutkan gitu guys, berdasarkan skala prioritasnya. Nah itu keren itu, bagus tuh idenya Mbak Kiki. Kira-kira selain membuat skala prioritas sama checklist, apa lagi tuh yang bisa Mbak Kiki lakukan? Mungkin saya bisa membuat jadwal ya Mas ya, jadwal sesuai kegiatan. Lalu saya catat, terutama bisa saya catat di HP ya, untuk pengingat itu di memo di HP, apa saja yang saya lakukan hari ini supaya saya selalu ingat. Dan selain itu jangan sampai antara pekerjaan dan keluarga itu berbenturan. Dan selain itu ya harus ada waktu juga untuk menyalurkan hobi saya. Karaoke tadi ya? Yes, betul. Jadi tadi Mbak Kiki sudah menyebutkan solusi-solusinya. Yang pertama bikin skala prioritas, bikin checklist, terus dibantu sama aplikasi-aplikasi di HP gitu ya, biar lebih ingat dan tidak mudah lupa, dan tugasnya itu bisa tertata dengan baik gitu ya. Bagus banget tuh Mbak idenya. Jadi kalau itu semua terrealisasi, tugasnya akan bisa selesai tepat waktu. Punya waktu buat keluarga, punya waktu buat menyalurkan hobi yang syalalala itu. Nah, kira-kira kapan nih Mbak Kiki untuk mulai mengeksekusinya? Kayaknya harus saya realisasikan sekarang. Wah, sekarang ya? Saya urutkan sekarang skala prioritasnya. Dan saya buat memo di HP. Oke, sip keren tuh. Langsung dieksekusi sih ya. Oke, terus bagaimana nih cara Mbak Kiki buat memastikan semua kegiatan itu berjalan dengan lancar? Mungkin saya buat mengingat sebelum tidur itu. Jadi saya cek dulu checklist mana saja yang sudah saya kerjakan hari ini, terus apa saja yang belum, yang sudah saya checklist, yang belum bisa saya lakukan di esok hari ini. Checkingnya itu pas sebelum bobo ya? Yes, sebelum bocan bobo ya? harus. Sebelum bocan, cek dulu, cek HP. Tugasku ini besok pagi. Wah, aku mumet besok pagi gitu ya. Oke, sekarang kira-kira siapa nih yang menurut Mbak Kiki yang perlu dimintai untuk dapat mendukung kegiatan dari Mbak Kiki? Kalau di sekolah otomatis semua ya, dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, yang mungkin bisa mengingatkan saya, Mbak, ini harus dikerjakan gitu. Kalau di rumah ya nggak lain tak bukan ya suami saya, keluarga saya. Suaminya ya, bukan suami orang loh ya? Oh iyalah. Jangan ya, oke, hebat banget nih Mbak Kiki nih. Nah, gimana perasaan Mbak Kiki nih habis ngobrol-ngobrol nih? Lega apa masih ada ganjalan di hati? Alhamdulillah ya Mas Yusuf ya. Kayak ada yang plong gitu. Rasanya udah lega gitu. Jadi obrolan tadi sudah ditemukan solusi. Alhamdulillah. Saya ikut senang loh Mbak. Sekarang saya pengen tahu nih, dari obrolan kita tadi apa yang Mbak Kiki dapatkan?
tentunya saya sudah curhat. Oke, Saya bener banget. ditemukan solusi. Terus saya bisa menentukan skala prioritas. Alhamdulillah. Saya menyusun jadwal. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Mas Yusuf ya. Amin. Tak bantu doa paling serius. Semoga Mbak Kiki dilancarkan semua kegiatannya dan memperoleh hasil yang maksimal. Amin, amin. Makasih ya Mas Yusuf atas solusi dari masalah saya tadi. Sama-sama Mbak Kiki. Semangat terus ya. Yes. Meskipun kegiatannya bertubi-tubi menghantam ya, tapi berat badan tidak boleh sampai turun, oke? Siap. Makasih loh ya atas. Oke. Gitu dong, Iya, ceria gitu dong. iya, Senyumnya iya, mana? iya. Terima kasih Mas Asik. Yusuf. Salaman dulu nggak? Iya. Yes. Tapi bukan muhrim, nggak apa-apa. Alhamdulillah proses coaching sudah selesai nih, Pak Observer. Maaf Dan Mas Yusuf, lancar. saya izin dulu ya. Oh iya, oke. Mau bikin checklist tadi ya? Iya, Oke, saya silakan. lanjutkan rencana saya. Boleh. Tadi ya. Semangat ya. Gimana Pak Yusuf? Alhamdulillah tadi pelaksanaan coachingnya dengan Bu Kiki, wah ketercapaiannya sudah terlaksana dengan baik nih Pak. Dan sesuai dengan alur tirta. Luar biasa Pak Ya. Yusuf. Nah ini sangat mantap sekali ya. Kalau boleh saya tanya, ini dari proses coaching tersebut yang sudah terlaksana itu dari indikator apa saja yang sudah terencana seperti itu? Sudah. Untuk kompetensi kedepannya yang akan saya kembangkan nih ke depan, saya akan memperdalam alur tirta saya Pak. Nah dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, memunculkan ide-ide lagi, membantu merangsang coach itu untuk menemukan ide dan gagasan yang lebih kreatif dan lebih out of the box. Nah, sehingga solusinya itu akan nampak. Kemudian saya akan hadir penuh dan saya akan menjadi pendengar yang aktif tentunya. Gitu ya. Ya ini luar biasa Pak Yusuf ya, sudah melaksanakan coach sebagai coach dengan baik ya. Tadi ya sedikit menghasilkan hasil observasi, memang betul seperti itu. Ya sudah melakukan aksi coaching sesuai dengan alur tirta terutama ya. Tadi saya juga sudah melihat ide-ide yang Pak Yusuf kembangkan itu sangat luar biasa ya. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menghadirkan seperti itu. Dan juga Bisa jam saja. kerja itu Pak Yusuf. Jam kerja itu Jam terbang ya? bukan jam kerja. Ya. Tentunya ya. Itu juga jenengan juga hadir secara penuh tadi dan mengajukan pertanyaan yang seperti Mbak Kiki berbobot. Iya. Jadi saya juga Bobotnya keren banget. ya ide itu ya. Jadi pertanyaan juga bisa mengarah seperti itu. Nah untuk kedepannya nanti Pak Yusuf ya, kira-kira kompetensi yang bisa dikembangkan lagi untuk selanjutnya ini apa? Oh. Ya itu tadi, saya kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah memperdalam alur tirta saya tuh, tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya akan membantu menggali coach saya untuk menemukan ide-ide lagi dan terus berlatih membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya bisa merangsang coach saya untuk menemukan solusinya sendiri. Oh luar biasa Pak Yusuf ini. Terima kasih ya. Ini poin-poin tadi sangat ya saya garis bawahi. Jadi tadi saya terus mencatat terus. Iya. Meskipun jenengan tidak bicara saya mencatat terus tadi. Terima Memang kasih. itu hal yang luar biasa dari coaching ini. Ya. Semangat selalu. Terima kasih ya. Sudah cukup ya. Dari tadi semangat terus. Selamat pagi Mas Agam, Ya. apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah kabar hari ini saya luar biasa sekali dan saya siap untuk coaching hari ini Bu, insya Allah Bu. Oh, jadi hari ini Mas Agam rencana ingin coaching ya, melakukan coaching dengan rekannya ya? Betul Bu, rencana nanti setelah ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Yusuf karena kemarin sudah janjian, terus sudah ada ya yang ingin sedikit kita obrolkan lah seperti itu Bu. Tapi sebelum memulai coaching, saya mau diskusi dulu ya Mas Agam ya. Iya Bu. Saya ingin menanyakan apakah Mas Agam sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk coaching hari ini? Oh tentu sudah Ibu, alhamdulillah sudah saya siapkan jauh-jauh bulan sebelum ini.
Oke. Nanti waktu coaching itu nanti kira-kira rubrik penilaian yang digunakan itu seperti apa? Ya, untuk rubrik penilaian yang saya gunakan, yang jelas saya menggunakan tahapan-tahapan Tirta yang kemarin sudah kita pelajari di 2.3 kemarin ya Bu ya. Ya. Itu mungkin. Jadi tadi tahapannya sudah dijelaskan ya. Lalu kompetensi apa saja yang akan Mas Agam kembangkan selama coaching nanti? Ya, tidak banyak-banyak Bu, untuk kompetensinya mungkin hanya 2 saja ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, terus kemudian pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. 3 berarti Bu ya. Jadi dari ketiga tadi kompetensi tadi jenengan mengambil 2 nih ya. Jadi setelah kompetensi tadi di sini saya coba ingin menanyakan indikator ketercapaian apa saja sih yang akan jenengan kembangkan nanti? Ya, untuk indikator ketercapaian yang saya kembangkan itu yang pertama, nanti saya akan memandu coach ini ya agar dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian yang kedua dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Dan ini pertanyaan ini supaya bisa menjadikan pemecah suatu kebuntuan dan menjadi solusi dari ide-ide atas permasalahan tadi Bu. Ya, wah hebat sekali ya Mas Agam. Terima kasih Bu. Jadi itu tadi jenengan sudah mempersiapkan secara Iya, Bu. matang ternyata ya. Iya. Insya Allah Bu, Jadi, sudah Bu. mungkin bisa dimulai coachingnya ya, Iya. coachingnya sudah bisa dimulai. Ya, terima kasih Bu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gimana nih Pak Yusuf? Kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik, ini baru saja selesai mengajar. ya, Pak Agam. Alhamdulillah. Saya lihat kok wajahnya pusat lesu gitu Pak Yusuf. Kenapa ini Pak Yusuf? Iya. Sebenarnya tadi pelajarannya tuh cukup berjalan lancar Pak Agam, tapi masih ada yang mengganjal di hati saya. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu yang mengganjal di hati Pak Yusuf ini apa ya Pak Yusuf? Ini loh Pak Agam, perasaan saya mengajarnya itu udah sepenuh hati, sudah serius banget. Oke. Saya sudah mengerahkan semua tenaga saya, tapi kenapa kok nilai murid-murid saya itu di bawah KKM kebanyakan Pak Agam? Oh gitu ya. Berarti masih banyak. Kalau boleh saya tahu yang di bawah KKM itu berapa persennya Pak Yusuf? Yang di bawah KKM itu kurang lebih 50% Pak Agam. Wah, cukup banyak berarti Iya ya. loh. Padahal murid panjenengan berapa Pak Yusuf? 40. 40. Subhanallah, itu sangat menjadikan polemik sekali ya Pak Yusuf. Oke, Kalau saya jadi bingung ini. Kalau saya lihat ini kira-kira dari menurut panjenengan sendiri itu penyebabnya apa ya Pak Yusuf Pak? Bisa sampai di bawah KKM seperti itu. Kayaknya tuh kalau dilihat dari ekspresinya, mereka tuh kayak malas belajar gitu loh, kayak kurang antusias gitu. Malas belajar ya. Itu yang menjadi salah satu ya penyebab itu. Nah, terus kira-kira itu para siswa kalau malas belajar itu mereka senangnya dengan hal apa Pak Yusuf? Kalau dari panjenengan itu loh, selaku guru kelas. Kalau dari hasil refleksi saya sama kemarin-kemarin sempat saya amati sedikit itu Iya. karena dia itu apa namanya kesukaannya itu ya main-main, lari-larian gitu. Betul. Ya. Yang pokoknya tuh happy-happy gitu loh. Oh, seperti itu. Ya namanya juga anak-anak Pak Yusuf Iya, ya. aktif banget pokoknya Ya, mereka gitu. itu. Terus biasanya panjenengan itu kalau mengajar itu dengan media pembelajaran apa Pak Yusuf kalau boleh saya tahu? Untuk sementara ini saya cuma pakai LKS dari Dignas aja sama buku dari sekolah gitu tok sih. Oh gitu. Apakah sebelumnya itu Pak Yusuf pernah mencoba kayak media pembelajaran yang semacam inovatif, yang menarik dan dikemas dalam bentuk yang modern, kemudian anak-anak bisa menjalankan dengan have fun seperti itu, sudah pernah belum Pak Yusuf ini? Kebetulan sih alhamdulillah belum ya. Oh belum. Iya. Saya cuman kalau nggak ceramah ya cuman diskusi-diskusi kecil aja gitu. Oh saya di gitu. sekolah. Ya, Iya. Kalau belum ya tidak apa-apa Pak Yusuf. Soalnya juga banyak yang belum. Iya, makanya itu. Tuh tidak apa-apa. Sedih saya. Ya, ini Pak Yusuf ya. Jadi mungkin yang bisa menumbuhkan antusias dari anak-anak panjenengan di kelas 5 ini, mari kita cari solusinya bersama Pak Yusuf. Kira-kira apa ya nanti? Oke.
Kalau di sekolah sih sebenarnya tuh ada LCD sama proyektor, Pak. Gitu. Cuman yo jarang saya gunakan. Ya Iya. dongkrok aja gitu di. Nggih. Oh gitu ya. Untung tidak tak jual, Pak. Iya. Kalau dongkrak biasanya saya jual ke pasar luar Saya nanti. rencananya juga mau kayak gitu, Oh, tapi gitu. aduh ini punya gara gitu. Oh gitu. Nah, kalau Sebenarnya tuh kalau apa namanya di tempat saya itu kan ada LCD kan. Nggih. Tadi kan saya bilangnya. Terus teman-teman saya juga sering memakainya, gitu. dipakai buat PPT, buat game gitu. Cuman kalau saya sendiri tuh pribadi belum pernah mencobanya, belum tak terapin ke kelas saya. nah itu ide yang bagus Pak Yusuf. Ide apa ini? Game tadi loh Pak Yusuf. Oh, itu Game maksudnya. ini loh. Kita ketemu kata kunci game itu Oke, bagus oke, sekali. oke. Kira-kira Bener juga ya. bisa tidak ya digunakan game itu dalam proses pembelajaran, bisa nggak Pak Yusuf ya? Kalau menurut saya sih bisa-bisa aja ya. Apalagi kalau kemarin itu saya sempat ngobrol sama teman saya, beliau itu menggunakan game online berbasis edukasi gitu. Tapi saya belum tanya-tanya lebih jauh sih. Dan kayaknya apa namanya, saya lihat antusiasme siswa dari teman saya itu kok seneng gitu, asik. Nah itu solutif sekali. Solutif sekali ya itu ya. Betul. Game lewat ya dari temen dari panjenengan itu kan bisa kita berinovasi, bisa. Oh, ide bagus ATM. itu ya. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Oke, nah, itu oke, bisa boleh. jadi solusi nih Pak Yusuf. Nah, terus kalau boleh saya tahu untuk rencana jenengan ke depan ini apa dengan media pembelajaran ini nanti? Kalau gitu saya mau besok saya akan apa namanya konsultasi sama teman saya. Saya minta diajari gimana cara bikin game online-nya tuh. Oh, Coba saya terapin pembelajaran berbasis game edukasi di tempat saya. Nanti saya coba pinjam LCD sama laptop di apa namanya di TU-nya saya. gitu. Bagus sekali Pak Yusuf. Ya, ini hampir kita menemukan solusinya ya. Terus komitmen apa yang bisa Pak Yusuf lakukan ini untuk menerapkan media tersebut? Kalau dari hasil perbincangan kita tadi ya, mungkin nanti saya akan lebih konsisten buat menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif kayak yang game tadi tuh kayaknya, Pak. Oh, gitu. Terus nanti coba apa ya? Kemarin juga saya sempat melihat teman saya itu belajarnya di luar ruangan juga. Cuman kan saya agak skeptis kemarin, masuk di luar ruangan apa yo nggak kepanasan gitu, apa ya kondusif gitu. Tapi boleh sih nanti saya coba ya. Mungkin itu alasan murid saya bosen di kelas ya. Ya, betul sekali, kita boleh mencoba Pak Yusuf. Terus dari yang rencana panjang yang akan lakukan itu nanti kira-kira nanti butuh bantuan dengan teman yang lain apa tidak nanti? Kayaknya sih butuh banget ya Pak. Soalnya apa namanya, saya pribadi juga masih belum terlalu berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang apa namanya merangsang keaktifan siswa gitu loh. Saya cuman monoton di diskusi sama ceramah doang. Nanti coba saya konsultasi sama teman saya itu sih. Oh gitu. Sebenarnya ceramahnya juga baik Pak Yusuf ya. Iya. Kalau apalagi dilakukan di masjid juga ceramah itu sangat menghibur nanti. Bener banget. Betul. Nah, tapi kan kondisinya kita di kelasnya kita seperti Pak Yusuf bilang tadi harus bervariasi. Bervariasi. Betul. Gimana Pak Yusuf perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol bincang seperti ini tadi? Alhamdulillah. Kepala saya hilang pusingnya. Oh iya. Iya. Terima kasih loh Pak Agam. Pak Oke. Agam cocok menjadi dokter. Dokter. Iya, dokter yang menghilangkan penyakit-penyakit di pembelajaran. Saya Subhanallah. tidak salah pilih teman Iya. curhat pokoknya Pak Agam. Oke, alhamdulillah Pak Yusuf kalau ini sudah melegakan dari panjenengan. Lega. Nah, saya tunggu untuk rencana aksi panjenengan. Nah, jangan lupa nanti kalau sudah kita komunikasi lagi gimana nanti perkembangannya. Ya, seperti itu ya Pak Yusuf ya. Oke Pak Agam. Kalau begitu saya akan meluncur ke rumah temannya saya dulu ya. Oke, siap. Salam untuk teman panjenengan Pak Yusuf. Oke. Saya mau ke sana Oke. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak usah ikut. Anda di sini. Kan masih di situ. Lupa saya, Pak. Alhamdulillah ya Mas Agam, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, mantep banget loh. Ya, terima kasih Bu. Tadi sudah ya saya ngobrol-ngobrol bincang-bincang dikit dengan Pak Yusuf. Ya, alhamdulillah sudah sedikit menemukan solusi Bu, Ibu. Nih.
Tapi sedikit saya mau tanya ya, tadi setelah proses coaching yang sudah terlaksana, indikator apa saja sih yang sudah tercapai dari proses coaching tadi? Ya, yang jelas indikator alur pembelajaran untuk coaching ini ya dengan menerapkan alur Tirta, ya ini bagaimana kita mengenal tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi yang dilakukan dan solusi. Itu kemudian saya juga hadir penuh dalam pelaksanaan coaching ini, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot dari Pak Yusuf, dan akhirnya dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tadi, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Mas Agam ya. Iya, Bu. Dari tadi indikator tadi sesuai dengan proses alur Tirta, jenengan sudah menemukan ide-ide dan juga hadir secara penuh mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga tadi ada solusinya ya. Iya, Tapi Bu. untuk kedepannya itu kompetensi apa saja yang akan jenengan kembangkan, itu apa saja Ya, kompetensi? ya rencana saya untuk kompetensi ke depan nanti akan saya kembangkan, memperdalam lagi alur Tirta ini dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, mengajukan pertanyaan yang berbobot, memunculkan ide-ide lagi, sehingga solusi dari apa yang jadi permasalahan ini solusinya dapat ditemukan seperti itu, Bu. Wah, hebat sekali Mas Ya, Agam Bu. ya. Terima kasih, Bu. Itu poin-poin tadi memang sangat diperlukan dalam proses coaching ya. Semangat selalu ya Mas Agam Iya, ya. Bu. Terima kasih, Semoga Bu. nanti selalu menjadi coach yang lebih baik Iya, lagi. Bu. Terima kasih, Bu, atas motivasinya. Kalau seperti itu saya izin pulang dulu ya, Bu ya. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Yusuf. Jadi saya dengar-dengar dari kabar burung rencananya Bu Kiki hari ini mau ada coaching ya? Nggih, saya ada coaching sama teman saya Mas Agam. Oke, sebelum coaching Ibu Kiki dimulai, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang coachingnya ya? Siap. Oke, sudah siap belum? Sudah dong. Oke. Bu Kiki sudah menyiapkan rubrik belum untuk coachingnya nanti? Alhamdulillah sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Oke. Rubriknya kira-kira apa namanya, rubrik penilaian yang digunakan apa Bu Kiki? Saya terutama pasti menggunakan rubrik ya sesuai tahapan Tirta. Oh, Tirta. Itu dimana ada tujuan, Dan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Oke. Tadi apa namanya, untuk rubrik penilaiannya pakai alur Tirta. Kemudian kalau untuk kompetensinya yang akan dikembangkan, kira-kira kompetensi apa saja? Kompetensi yang rencananya akan saya kembangkan nanti proses coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, 3 itu ya. Kalau dari 3 itu, Bu Kiki mau fokus kemananya? Saya mau spesifik ya Mas Agam. Mas Yusuf, ngapunten, saya Terngiang-ngiang ya? karena nanti Terlalu ya? itu nanti saya ambil 2, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti apa namanya, mau fokus ke 2 kompetensi itu ya? Ya. Oke, terus kemudian indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator yang nanti akan saya kembangkan selama coaching, yaitu saya memandu coaching Mas Agam supaya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Lalu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan indikator tadi akan ditemukan ide-ide dari permasalahan. Jadi dari indikator yang sudah Bu Kiki sampaikan tadi, nanti harapannya ide-ide dari masalah yang dihadapi coaching itu bisa terselesaikan ya, melalui ide-ide yang brilian begitu ya Bu Kiki. Mungkin seperti itu. Keren sekali Bu Kiki, ternyata sudah menyiapkan skenario, sudah menyiapkan langkah-langkahnya. Wah, sudah keren sekali, berarti ini sudah all out dan sudah siap untuk coaching banget ya. Monggo silakan dipanggil coachnya, nggih. Ya, coachingnya.
Jadi kuncinya mana ya? Oh Mas Agam sudah Agam. datang ya? Oh, mari duduk Ya. Mas Agam. Kemarin kok Makasih Bu iki. WA nih kok ada apa? Iya Bu. Sebenarnya saya mau telepon. Nggih. Kok nggak jadi telepon kenapa? Anu ya, kuotanya habis. Tahu aja Bu iki. Oh, anu berarti pas di rumah kuotanya habis. Jadi bisanya pas di sekolah nggak nyambung wifi ya. Betul, Bu. Iya. Monggo. Ada apa anu Mas Agam? Kok hubungi saya itu ada apa sih coba? Ya, Bisa ini- diceritakan. Jadi Bu, akhir-akhir ini ya saya tuh agak cenderung pusing Bu. Sambil kepalanya tuh tadi setiap malam saya nggak bisa tidur Bu. Kenapa kok pusing Mas Agam? Ya, Pusing mikirin rumah, mikirin sekolah, apa mikirin tugas atau ya ya? salah satu Bu, mikirin KPR cicilan Bu. Oh, nggak mikirin siswa toh di sekolah Ya toh? itu kalau di rumah Bu, kalau di sini saya itu jujur memikirkan siswa. Perkembangan siswa itu saya pikirkan mulai dari TK sampai kelas 6. Saya pikirkan terus Bu. Oh ya Allah. Loh, tapi semua dipikirkan. Tapi kok saya lihat Mas Agam itu kok gimana gitu ya? Iya Bu. Kan tumben-tumbenan hubungi saya tuh mesti ada masalah. Iya, Ada Bu. apa sih? Ini Bu, akhir-akhir ini tuh siswa kelas 5 itu mengalami penurunan hasil belajar Bu. Dalam pembelajaran khususnya di matematika itu ya mungkin apa perubahan dari kurikulum ini juga bisa ya Bu ya. Itu saya lihat dari bab 1 ke bab 2 itu penurunannya sangat signifikan seperti itu. Maka saya itu pusing kalau di sekolah. Pengennya pulang terus. Oh, tapi dari siswa-siswa tadi yang Mas Agam ceritakan tadi, apakah Mas Agam sudah pernah mencoba hal lain supaya antusias siswa itu meningkat? Iya. Misalnya dengan menggunakan media atau apa, sudah pernah dicoba belum? Oh, kalau saya itu kalau mengajar di sekolah ya dengan ceramah Bu. Biasanya kan saya suka ceramah ini orangnya ini. Jadi, saya di pasar itu ceramah, di masjid itu ceramah, di ibu-ibu PKK ceramah. Nah, mungkin saya terbawa di situ Bu. Jadi di sudah sekolah terbiasa terbawa. gitu Iya, ya? betul. Terbiasa ceramah, padahal Betul. anak-anak SD itu nggak semuanya suka ceramah. Nah, itu apa ya Bu ya? Itu permasalahannya Bu ya. Di kelas itu selain mereka itu nggak suka, antusiasnya kurang, apakah di kelas itu anak-anak pada rame gojekan sendiri gitu? Iya Bu, kadang kalau saya mengulang atau mengajarkan anak-anak itu saat ceramah, saya tinggal di belakang aja Bu. Anak-anak saya tengok, udah nggak ada Bu. Berarti sudah tidak antusias, rame ya. Jadi konsentrasi kurang, apa boleh dicoba atau Mas Agam? Dengan coba apa bisa menggunakan ide-ide selain ceramah itu apa gitu, supaya anak-anak itu bisa antusias gitu. Oh itu, saya kemarin tuh lihat sekilas saya lihat di kelasnya Bu sekali kok gayeng sekali Bu, pembelajaran inovatif lah. Saya pengen nyoba seperti itu loh Bu sebenarnya. Siswa pada aktif, terus pada ya istilahnya aktif dalam pembelajaran seperti itu Bu. Jadi tidak monoton mungkin seperti itu Bu. Jadi selama ini selain ceramah jenengan hanya memakai LKPD ya dari Iya Bu. dinas itu ya. Saya biasanya menggunakan LKS itu ya kerjakan, terus saya tunggu, saya harus cocokkan seperti itu terus Bu. Hari-hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun seperti itu terus saya. Coba kita cari solusi bareng-bareng ya. Ya, kira-kira Oh, iya. kalau anak SD itu mengarahnya itu condongnya itu lebih suka apa? Suka serius apa suka yang bermain? Sebenarnya mereka sukanya bermain Bu. Bermain itu sangat suka ya, sepak bola apa-apa. Di sekolah apa di sekolah Mas Agam ada mungkin proyektor atau media lain yang audiovisual gitu bisa Oh. kita coba? Ada Bu, kemarin baru dapat bantuan itu laptop 1, LCD 3. Nah itu mungkin ya itu belum pernah digunakan, masih segelan Bu. Rencana itu mau saya jual rencananya, tapi nggak jadi karena itu Milik negara ya, ya itu milik betul Bu. negara. Nanti jangan kasus Gitu, ya. iya. Jadi itu tadi jangan sudah ada ide loh, proyektor itu sudah salah satu ide bisa digunakan di kelas supaya anak-anak itu lebih konsen waktu pembelajaran, bisa
gabungkan dengan materi, jadi video interaktif gitu loh Mas Oh, Agam. video ini ya Bu? Ya, video Suara interaktif. juga. Jadi misalnya materi IPAS, nanti anak-anak diperlihatkan video tentang magnet, ya kan, video tentang cara pembuatan magnet atau apa. Tapi ya video, soalnya anak-anak kalau cuma ceramah mungkin bosan. Apakah seperti itu atau ada ide lain selain video itu? Apakah ada ide lain dari Mas Agam? Ya kalau Permainan gitu ada nggak? permainan ada sih Bu, sebenarnya saya mau kombinasikan dengan hal-hal yang gimana Bu? Permainan ular tangga atau Teknologi ya, teknologi. Oh iya, Dengan iya. apa itu kisis itu Bu? Oh puisi. Puisi, puisi lah itu yang saya maksud Bu. Nanti anak-anak bisa mencoba membawa Oh, iya. gadget ya ke Iya. sekolahan ya, diperbolehkan 1 hari membawa gadget. Ya mungkin sehari aja Bu, kalau lama-lama nanti nggak Iya. belajar kan gimana. Sekarang kan katanya harus sesuai dengan ACK, zamannya, ya, ya Bu. kan, sesuai dengan zamannya teknologi. Iya betul. Jadi itu tadi boleh dicoba loh Mas Agam. Oh, gitu. Jadi video interaktif, yang kedua dengan game puisi ya, Iya, puisi. puisi tadi bisa. Dan dari ide-ide tadi nanti sekiranya itu komitmen apa yang akan Mas Agam lakukan selanjutnya? Ya saya mulai sekarang kalau saya sudah menjadi paham ya saya akan memvariasikan itu Bu, terus melaksanakan mempelajari ya dengan bervariasi tadi dengan banyak media-media yang saya combine, mengandalkan ya TPACK Bu, teknologi, pedagogik, and content knowledge seperti itu. Itu bagus sekali loh, idenya bagus. Terima kasih Bu. Jadi kalau ide-ide yang brilian tadi tidak mungkin kan Mas Agam berjalan sendiri. Iya. Pasti di sekolah pasti ada seseorang atau pihak lain yang memperlancar atau membantu komitmen yang sudah jenengan rencanakan tadi. Kira-kira siapa saja yang membantu? Yang jelas ya Bu ya, dari Iya. dulu ya sekarang yang membantu adalah penjaga sekolah Bu. Terus terang itu yang menyimpan laptop sekolah dan di sekolah soalnya. Kalau tanpa bantuan beliau ini saya ini pembelajaran tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua jelas rekan sejawat saya Bu, yang satu level. Oh, iya. Jadi nanti semua ide dari jenengan bisa di-sharingkan dengan rekan sejawat, bisa dikoordinasikan, kolaborasi, terutama dengan tadi Pak Penjaga yang sangat menjadi soulmate dengan Betul sekolah ya. sekali, Bu. Iya, Ya, betul, Bu. Bagus sekali. Kira-kira sekarang gimana perasaan Mas Agam? Sudah cerita beberapa menit dengan saya tadi, gimana Luar perasaan? biasa ini mengalahkan curhat dengan psikologi Bu. Ya, Jadi ya. dengan ya saya bisa mengutarakan seperti ini saya bisa apa ya explore sebenarnya kemampuan saya itu seberapa kalau ini. Kok anak-anak tidak memperhatikan saya padahal yang lain di luar sana pada memperhatikan saya lah Bu. Kok Ya, anak-anak sampai sih Ya, ya. tega tidak memperhatikan saya itu. Iya, iya. Nah, maka dari itu ya Berarti dengan saat ini berarti kan jenuh. Iya, itu jadi jenuh. Jadi mungkin bisa dicoba dengan media yang lain. terima kasih Bu, alhamdulillah dengan saya berbincang dengan Bu Gigi yang super hebat ini ya udah permasalahan saya ini mulai terbongkar satu persatu Bu. Sukses buat Agam, semangat selalu. Terima kasih Bu. Kalau seperti itu ya sudah tidak ada saya kembali Bu. Alhamdulillah ya, tadi sudah selesai coachingnya ya Bu Kiki ya, sama Pak Agam. Alhamdulillah. Dan sangat luar biasa. Luar kan? biasa banget ya, Bu Kiki sudah sangat amat menguasai Pak Agam ya, sampai Pak Agam tuh merasa berbunga-bunga gitu. Yes, yes, yes. Tadi datang suram, pulang langsung Yes, memang. sumringah dan riang gembira ya. Oke. Alhamdulillah. Bu Kiki, kalau saya boleh tanya, dari proses coaching yang sudah dilaksanakan Bu Kiki sama Pak Agam tadi, indikator apa saja yang telah rasakan? Alhamdulillah ya tadi yang tadi sudah coachingnya berjalan saja dengan Mas Agam tadi dengan permasalahan siswa yang gampang, ya, antusias, dimana tadi sudah berjalan sesuai alur cerita dari tujuannya, identifikasi, rencana aksinya, dan solusi dari permasalahan sudah terpecahkan. Dan saya juga hadir secara penuh
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi sudah ditemukan solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah. Baik, tadi juga saya sudah melihatnya secara langsung dan Bu Kiki memang sudah luar biasa merangsang Mas Agam untuk mengeluarkan ide-ide yang sangat brilian ya terkait permasalahannya. Ya sedikit saya ingin membacakan hasil dari observasi tadi. Memang betul Bu Kiki sudah melakukan aksi coaching sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian saya melihat ide-ide dari Pak Agam itu memang muncul setelah Bu Kiki memberikan rangsangan yang bisa menggugah ide-ide dari Pak Agam itu sendiri ya, sangat luar biasa.